Halo sahabat liputan6.com, jumpa lagi bersama saya Kristiana Wijaya dalam wawancara khusus. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Beni Susetio. Selamat datang Romo. Apa kabar Romo? Kabar baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Romo? Ya, lebih banyak kita bersama Setara Institute ya, lebih aktif memberi sumbangan tentang pemikiran tentang undang-undang perlindungan umat beragama. Romo kan baru-baru ini ada isu kalau kolom agama di KTP itu mau dikosongkan, Ya, dihapuskan katanya. Itu gimana Romo? Sebenarnya gini loh, kalau kita lihat sejarah, sejak zaman Soekarno memang kolom KTP tidak ada agama. Itu kan baru Orde Baru tahun 168 ya, baru agama itu dicantumkan. Saya kalau mau nyantumkan ya semua agama dong, jangan hanya 6. Karena di Indonesia itu beragama tidak hanya 6. Ada orang yang menganut agama-agama lokal, dan itu diakui. Dalam Undang Dasar 45 dikatakan agama, yaitu pasal 29, agama dan kepercayaan. Kepercayaan menunjukkan agama-agama lokal itu juga diakui. Hanya problem kita, negara tidak berhak mengakui agama. Lah, dalam Undang-Undang Penodaan Agama 69 dikatakan penganut agama yang terbesar, itu disebut memang 6 agama itu. Tetapi negara tidak pernah mengakui agama. Agama itu urusan masyarakat. Jadi sebaiknya kolomnya dikosongkan. Ya gini, kalau mau ya supaya tidak diskriminasi ya semua agama dimasukkan. Semua ya, kalau jangan kalau 6 aja lebih baik dihapus aja. Lebih baik dihapus ya. Ya, tapi kalau mau sebenarnya semangat konstitusi kita, ya semua agama dimasukkan aja. Supaya apa? Setiap warga negara mendapat hak yang sama di mata hukum. Sekarang ini kan banyak masalah teman-teman penganut kepercayaan untuk mengalami perkawinan susah. Untuk mereka hak-haknya sebagai warga negara dihambat karena dia tidak mendapatkan KTP, yang terus urusan administrasi negara juga susah. Ya? Itu kan sebenarnya akhirnya menjadi warga kelas 2 dong. Dan di negara kita kan tidak ada warga kelas 2, maka lebih baik kalau mau akuilah semuanya. Kalau tidak ya sudah, toh semuanya itu bisa masuk. Misalnya dalam kependudukan kita kan ini komputerisasi. Kalau orang meninggal ingin tahu agamanya tinggal gampang kok. Tinggal itu kan ada chipnya. Dimasukkan chipnya orang tahu kok. Daftar kependudukan itu lengkap kok. Jadi tidak perlu persoalan, karena administrasinya sulit. Mudah sekarang dicek dengan komputerisasi. Jadi jangan ada alasan seolah-olah itu mempersulit orang. Akhirnya kita memaksa orang beragama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Jadi menurut Romo harusnya diisi atau dikosongkan? Ya menurut saya kalau mau diisi semua agama. Semua agama ya? Tapi kalau hanya 6, lebih baik dihapus saja supaya tidak menimbulkan pro kontra dan menimbulkan diskriminasi terhadap warga bangsa kita sendiri. Kalau untuk Menteri Agama nih Romo yang di kabinet yang baru ini, Romo gimana? Kalau sekarang saya punya harapan ya, Mas Lukman itu kan bekas salah satu ayahnya dulu Menteri Agama juga, yang jelas visinya berkonstitusi. Dan memang Setara mendukung dia sejak awal karena Pak Lukman memiliki visi tentang hidup bernegara, berbangsa, dan dia adalah pelopor dari sosialisasi 4 pilar. Maka kita berharap dengan hadirnya Menteri Agama yang baru itu memberi angin segar, yaitu beragama dan berkonstitusi. Artinya gini, orang Indonesia yang beragama harus tunduk pada konstitusi. Lah Prof. Lukman sadar betul bahwa Pancasila harus menjadi acuan hidup bersama. Maka kita dengan Prof. Lukman merasa cocok karena dia mampu mengemban amanat itu dan bisa menjalankan revolusi mental yang dibuat oleh Jokowi itu. Bro Presiden ya Romo. Kalau menurut Romo nih, hal-hal apa saja yang harus diprioritaskan di Bapak Menteri ini? Pertama, menurut saya Prof. Lukman harus bagaimana visi Menteri Agama kembali kepada visi yang dikatakan Soekarno. Jadi 2. Pertama, menjamin kebinekaan dan yaitu menjaga nasionalisme. Itu Soekarno katakan. Maka dia harus bagaimana mampu memperbarui persoalan kita adalah tentang agama yang inklusif bukan eksklusif. Lah yang inklusif itu yang terbuka terhadap penganut agama, kepercayaan orang lain dan menghargai perbedaan. Maka pentingnya dia mengembalikan Pancasila menjadi roh kita. Kedua ya harus membuat bagaimana mengcounter deradikalisasi lewat pendidikan nilai-nilai agama yang inklusif. Karena bagaimanapun intoleransi itu meningkat selama 10 tahun ini. Dalam data Setara sekitar 314 intoleransi. Dan pelaku kekerasan itu selama 10 tahun ini meningkat karena pemerintahan tanpa inisiatif tidak pernah mencegah bahkan masuknya paham radikal itu sampai ke sekolah-sekolah.
Maka perlu juga ditinjau tentang kurikulum pendidikan agama yang lebih inklusif, yang lebih humanis, yang membangun keterbukaan, dan Prof. Lukman dalam programnya yaitu Menteri Agama yang baru, yaitu Pak Lukman Sarifudin, itu sudah memberi ruang untuk itu. Sehingga kita optimis bahwa Menteri Agama ini mampu menjalankan tugasnya, yaitu mengawal hidup bernegara berbangsa itu. Jadi untuk masalah toleransi beragama di Indonesia ini makin hari gimana, Romo? Ya kalau melihat dengan hadirnya Menteri Agama yang baru ini relatif lebih baik ya, karena dia bisa membangun komunikasi, dia mau juga tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi, bahkan dia terbuka semua tokoh agama dan tidak ada pilih kasih lagi. Itu menurut saya hal yang baik. Kedua, dia taat pada konstitusi. Itu pegangan kita. Gitu ya, Romo. Romo, sebenarnya syarat untuk toleransi beragama di Indonesia itu gimana sih? Ya sederhana aja. Pertama, hargai perbedaan. Karena toleransi di Indonesia sudah tumbuh subur sejak ratusan tahun. Kalau Anda ke Mojokerto, Anda ketemu Candi Seribu, yang oleh kitab Sutasimo Empu Prapanca dikatakan ada 1000 keyakinan yang berbeda dalam Hindu, Buddha, pada tapi hidup berdampingan. Maka Candi Seribu itu pusat pemujaan. Ada 1000 dewa. Mengapa mereka itu berdewa? Karena Bhinneka Tunggal Ika. Maka dalam kitab Sutasimo dikatakan bahwa orang Indonesia sejak awal hidup berdampingan. Perbedaan itu tidak masalah. Maka ketika agama-agama misi datang, diterima dengan baik semuanya. Karena memang orang Indonesia cinta damai dan cinta keragaman itu. Itu sudah menjadi habitus. Suatu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernara, berrelasi. Sehingga orang itu menjalankan agama itu sesuatu yang personal. Lah menjadi masalah itu kan setelah jatuhnya Orde Baru. Dan reformasi tumbang, munculnya garis keras. Karena apa? Karena pada waktu itu orang mencari identitas, pegangan. Lah, setelah reformasi selama 15 tahun ini kita melihat ada persoalan. Intoleransi tumbuh, kekerasan menjadi bagian cara kita bertindak, benarar, hukum abe, maka negara ini kehilangan pegangan. Maka mengembalikan Pancasila menjadi habitus bangsa itu menjadi penting. Dan roh Pancasila itu harus dijadikan sebuah pelekat kita. Karena sejak awal memang kita berbeda, baik suku, agama, keyakinan, budaya kita itu bermacam-macam, bahasa saja beraneka ragam. Ingin menunjukkan orang Indonesia itu memang disatukan oleh kesadaran nation karena kita hidup dalam satu, yaitu kita orang Indonesia. Kalau tadi Romo bilang orang Indonesia mencari identitas, jadi identitas apa sih, Romo? Ya identitas kan ketika reformasi itu kan orang kehilangan pegangan, maka orang menjadi eksklusif. Orang kembali kepada kesukuannya, keagamaan, kepada kedaerahannya, karena pada waktu itu